Halo semuanya. Jadi, di sini aku ingin menjelaskan 15 teori komunikasi. Pasti kalian berpikir kayak pernah merasa dari semua interaksi kita nih, komunikasi atau apa pasti ada teorinya kan. Sekecil apapun tuh pasti ada teorinya. Nih, contohnya nih ya, teori Laswell. Nah, teori ini dikembangkan oleh ilmuwan politik Harold de Laswell. Di sini teori ini adalah teori yang paling sederhana dengan konsep who says what in, which channel to whom, with what effect. Lanjut lagi ke teori yang kedua, yaitu spiral of silence. Teori ini kalau di zaman sekarang ya bisa dibilang seperti introvert gitu, pendiam, tidak mengutarakan pendapatnya ke depan umum gitu. Makanya dengan suara yang minoritas itu akan terdiam, sementara yang mayoritas itu akan lebih dominan jadinya. Nah, lanjut lagi ke teori yang ketiga, yaitu social penetration. Nah, hubungan ini adalah hubungan interpersonal yang berkembang melalui pengungkapan diri secara bertahap, seperti lapisan bawang. Teori ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar itu seperti informasi publik, nama, usia, pekerjaan. Sedangkan lapisan tengah itu seperti sikap atau pendapat dan hal-hal pribadi yang mungkin bisa diberitahu kepada orang-orang. Dan yang ketiga ini lapisan dalam, itu tuh contohnya seperti perasaan, ketakutan, dan masalah pribadi. Lanjut lagi ke teori yang keempat, yaitu teori komunikasi adaptif. Teori komunikasi ini adalah cara menyesuaikan gaya komunikasi untuk membedakan atau mendekatkan dengan lawan bicara kita. Lanjut lagi ke teori yang kelima, yaitu teori komunikasi semiotik. Nah, teori semiotik ini contohnya kayak mendekati kepada simbol, pesan, makna gitu dalam pendekatan komunikasi. Nah, contohnya itu kayak yang sering kita ketemu itu simbol-simbol yang ada di jalan raya ya. Teori komunikasi yang keenam yaitu teori Shannon-Weaver. Nah, Shannon-Weaver ini hampir sama dengan Laswell. Konsepnya itu hampir sama, tetapi dia lebih menjelaskan kepada noise atau gangguan yang terjadi pada komunikasi. Lanjut lagi ke teori yang ketujuh, ada ekologi media. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana media membentuk cara kita berpikir, beradaptasi, dan memahami dunia dari era lisan ke digital. Teori yang kedelapan ada teori Johari Window. Nah, teori ini berfokus pada meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan efektivitas komunikasi. Nah, ini dalam antar pribadi bisa, kelompok, dan juga dengan pengembangan diri loh. Teori yang kesembilan ada akomodasi komunikasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menyesuaikan cara bicara kita kepada orang lain, maupun verbal ataupun non-verbal. Jenis-jenis teori akomodasi komunikasi ada 3 macam loh. Nih, konvergensi, divergensi, dan overakomodasi. Yang ke-10 ada teori naratif. Nah, teori ini adalah konsep manusia menggunakan cerita untuk memahami dan mengkomunikasikan peristiwa atau pengalaman yang terjadi. Yang ke-11 ada teori uses and gratification. Nah, teori ini membuat audiens menjadi pihak aktif untuk memilih atau memahami media sebagai kebutuhan spesifik. Teori uses and gratification ada 4 kategori. Ada kognitif, afektif, integrasi sosial, dan integrasi pribadi. Yang ke-12 ada teori dramaturgi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana kehidupan sosial dianalogikan menjadi pertunjukan teater dan individu memainkan peran tertentu di depan audiens. Teori dramaturgi memiliki 2 kategori, yaitu front stage dan backstage. Yang ke-13 ada teori dependensi media. Nah, teori ini menjelaskan hubungan antara media
audiens dan sistem sosial dalam konteks kebutuhan akan informasi. Semakin besar orang atau suatu kelompok bergantung kepada media, itu akan semakin besar juga orang terpengaruh oleh media dengan cara berpikir dan sikap dan tingkah laku itu mempengaruhi. Yang ke-14 ada teori disonansi kognitif. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki dua atau lebih pemikiran yang bertentangan, maka orang itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketegangan psikologis. Nah, ketegangan inilah yang disebut dengan disonansi. Yang ke-15 ada teori interaksionisme simbolik. Nah, teori ini menyatakan makna tidak melekat kepada objek, melainkan dibentuk melalui interaksi dan simbol.